Allahumma salli ala Muhammad. Wa anta khairur raziqin, dan engkaulah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi Allah itu terbaik dalam memberi rezeki. Ini kapan waktunya diberi rezeki, kapan waktunya diberi kekayaan, kapan waktunya dibahagiakan, kapan waktunya ditenteramkan, kapan waktunya diselamatkan. Allah yang maha tahu. Kita bagi umat yang beriman, umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat terbaik, harus mengimani takdir yang Allah berikan, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Kalau buruk takdirnya, cepat-cepat kita sadar diri, akui kesalahan kita, kemudian kita bertaubat kepada Allah, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi, berjanji kepada Allah, menyesali untuk tidak mengulanginya lagi. محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما وسع رزقنا وبارك بما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعاجزا بعيونهم واجعلنا وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثيرا وأهله يا حسن بحالك يا قائم بالذي والمبدع ولم يزل لك الحمد والمنة والسرور على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ ورزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فلهم قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند خيراتي. فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وابله فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وسل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام
ومن أئمتين بجاهر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Ma'idah 114 ayat. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala Isa ibn Maryam, berkata Kanjeng Nabi Isa putra Maryam, Allahumma Gusti Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, wahai pengatur kami, anzil alaina, turunkan kepada kami, ma'idatan minas sama, ma'idah hidangan prasmanan, minas sama'i dari langit, takunu lana, menjadikan hidangan itu bagi kami Id, hari raya, li awwalina, bagi orang-orang awal bersama kami, wa akhirina, dan bagi orang-orang setelah kami, wa ayatan minka, dan hidangan itu menjadi ayat, menjadi tanda-tanda kekuasaan minka, dari engkau, warzuqna, dan berilah rezeki kami, wa anta khairur raziqin, dan engkau sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi Kanjeng Nabi Isa setelah diminta oleh kaumnya, kaum Hawariyin, untuk membuktikan, untuk menampakkan kekuasaan Allah, yaitu menurunkan ma'idah, hidangan yang lezat, prasmanan, minas sama, dari langit. Namun Kanjeng Nabi Isa menjawab dengan ittaqullah in kuntum mu'minin, bertakwalah kalian kepada Allah jikalau kalian betul-betul beriman.
Namun kaum Hawariyin ini menegaskan, menjelaskan kepada Kanjeng Nabi Isa bahwasanya qalu, berkata kaum Hawariyin, nuridu an na'kula minha, ingin memakan, ingin melaksanakan keimanan yang diturunkan oleh Allah, agar watat ma'inna qulubuna, agar tenang hati kami, wa na'lama an qad sadaqtana, dan agar kami mengetahui kebenaran apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Isa kepada kami, wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan menjadikan atas kami ma'idah, hidangan berupa lezatnya keimanan, minasyahidin, termasuk kami dari kelompok orang-orang yang bersyahadat, orang-orang yang menyaksikan kekuasaannya Allah. Setelah mendengar itu, Kanjeng Nabi Isa bermohon kepada Allah, Allahumma Rabbana, Allah tu Gusti Allah, Rabbana, wahai pengatur kami. Jadi Rabbana itu maknanya Tuhan yang maha mengatur kami. Rabbana, du Gusti Pangeran yang ngatur kami. Semuanya sudah diatur, semuanya sudah diatur dalam qadanya Allah, dalam takdirnya Allah. Makanya kita harus beriman terhadap rukun iman yang enam. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada utusan Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Jadi kita nggak punya kekuasaan, kita hanya mengimani apa yang Allah tuliskan bagi kita. Jadi kalau kita dihilangkan oleh Allah, kita tidak sadar melakukan kemaksiatan, sudah takdir, sudah terjadi kemaksiatan yang kita lakukan, amal buruk yang kita lakukan, sudah terjadi, itu namanya takdir. Tinggal kita mengimani bahwa tadi yang terjadi itu sudah tidak bisa dirubah kembali. Hanya kita harus sadar bahwa takdir Allah, baik berupa kebaikan maupun keburukan, itu semua adalah terbaik untuk kita. Misalkan kita ditakdir buruk oleh Allah, melakukan kemaksiatan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, cepat-cepatlah kita sadar diri, cepat-cepatlah kita introspeksi diri. Ketahuilah kalau yang tadi kita lakukan bentuk kemaksiatan kepada Allah, bentuk amalan buruk kita, bentuk dosa-dosa kita yang kita lakukan. Cepat-cepat sadar diri, kemudian kita irji' ilallah, kembali kepada Allah, taubatan nasuha, taubat kepada Allah,
menyesal, berjanji kepada Allah untuk tidak mau mengulangi lagi kelakuan kemaksiatan tadi, kelakuan amal buruk tadi. Berjanji sama Allah bukan hanya di lisan saja, tapi harus betul-betul dihujamkan ke dalam hati kita. Kemudian kita harus betul-betul bisa membuktikan dalam perbuatan kita. Jadi iman itu bukan hanya di bibir saja, namun harus betul-betul dihujamkan di dalam hati. Kemudian kita harus mempraktekkan dalam kehidupan kita. Berdoa kanjeng Nabi Isa, Allahumma Rabbana, du Gusti Allah pangeran kami, pengatur kami, anzil alaina, turunkanlah kepada kami, maidah, hidangan yang lezat, petunjuk dari Engkau, lezatnya keimanan, meningkatnya kualitas keimanan, minas sama, dari atas langit. Jadi kalau turun pasti dari atas, masa turun dari bawah? Turun dari atas ke bawah, menandakan bahwa kita adalah makhluknya dan Allah adalah sang Khalik, sang pencipta, dan kitalah yang diciptakannya. Jadi minta petunjuk kepada Allah agar diturunkan petunjuk kepada hati kami berupa lezatnya keimanan. Di sini dilambangkan dengan maidah, dengan hidangan yang lezat. Kalau hidangan yang lezat, makanan yang lezat itu hanya bagi tubuh kita, bagi raga kita. Namun makanan yang lezat bagi ruh kita, bagi hati kita adalah keimanan, dengan selalu berzikir, mengingat Allah. Itu makanan hati, itu makanan ruh kita, agar hati kita tidak kering kerontang, ya. Agar hati kita tidak merasa kurang kasih sayang, agar hati kita penuh dengan cinta dan kasih sayang. Minta kepada Allah agar diturunkan lezatnya keimanan, agar kita bisa menjadi orang yang bersaksi bahwa keimanan itu memang lezat adanya. Lezat iman itu lezat. Kalau kita menyadarinya, lezat iman itu. Allah akan meningkatkan kualitas keimanan kita. Syaratnya kita harus bertakwa kepada Allah. Apapun takdir yang menimpa kita, kita harus bijak dalam memandangnya, dalam mengelolanya, dalam menanggapinya, harus bijak. Kalau takdir baik yang kita dapatkan hari ini, tetap bermohon kepada Allah untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. Kalau takdir baik yang menimpa kita hari ini, itu semua memang Allah yang menginginkan. Kalau memang takdir baik yang diberikan Allah pada kita hari ini, kita bermohon kepada Allah agar ditingkatkan keimanan kita. Kalau memang takdir baik yang diberikan Allah hari ini, kita harus mensyukurinya agar ditambah oleh Allah kualitas kenikmatan imannya. Kalau memang takdir baik yang Allah takdirkan hari ini
memang kita harus betul-betul bersyukur karena Allah telah mentakdirkan kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kenikmatan yang lebih baik daripada kenikmatan berupa keimanan, kenikmatan berupa keislaman, yaitu tatkala kita umat Kanjeng Nabi Muhammad ditakdir oleh Allah menjadi umat terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Semua itu dilandasi dengan keimanan. Semua itu dilandasi dengan kualitas terbaik dari keimanan kita. Makanya kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil oleh Allah. Kalau kita sudah mempunyai tingkat keimanan terbaik, kalau kita sudah mempunyai tingkat kesempurnaan keyakinan terbaik, Allah akan memanggil kita. Allah akan memberi hadiah kepada kita berupa apa? Lezatnya keimanan. Harus kita membuktikannya. Setelah membuktikannya, baru kita bisa menyaksikannya lahir maupun batin, bahwa Allah itu memang maha kasih dan sayang. Memang Allah itu maha mencintai. Memang Allah itu yang kita sembah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan sampai kita salah mempertuhankan Tuhan. Jangan sampai kita salah mengikuti arahan-arahan Tuhan. Kalau kata Allah kita harus bertakwa, kita kerjakan. Kalau Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu hal, kita harus melakukan. Kalau Allah melarang, kita harus tinggalkan. Harus kita bisa membuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah lambang keimanan, itulah lambang kelezatan iman yang dilambangkan dengan maidah, dilambangkan dengan hidangan yang lezat yang diturunkan oleh Allah dari langit. Kalau kita bisa mendapatkan maidah, kalau kita layak mendapatkan maidah dari Allah, mendapatkan hadiah berupa keimanan dari Allah, ditakdirkan oleh Allah berupa iman, ditingkatkan kualitas keimanan kita oleh Allah, takunu lana aidan, menjadikan kami pada hari itu adalah aidan, hari raya bagi kami, bahagia, lulus ujian. Jadi jangan sampai kita tidak lulus. Kalau memang kita ditakdir tidak lulus, jangan pernah ada kata putus asa dari kehidupan kita. Gak boleh kita berputus asa dari kehidupan kita, karena rahmat Allah itu jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maghfirahnya Allah itu, rahmatnya Allah itu jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Harus dihujamkan. Makanya jangan pernah ada kata putus asa dari rahmat Allah. Li awwalina, bagi awal kami, bagi yang bersama kami adalah merupakan aidan, merupakan hari raya kemenangan. Menang kita kalau kita bisa betul-betul menjaga maidah
yang Allah turunkan kepada hati kita berupa keimanan, berupa siratal mustaqim, berupa lezatnya keimanan, betul-betul kebahagiaan yang tiada tandingannya. Li awalina, bagi kawal kami, awal bersama kami yaitu kaumnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Wa akhirina, dan akhir bagi kehidupan kami yaitu setelah kaumnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam, termasuk kita, berarti termasuk akhir umat yang akhir, kaum yang akhir, nabinya juga nabi yang akhir, rasulnya juga rasul yang akhir, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendapatkan maidah dari Allah berupa keimanan, berupa sempurnaan keyakinan dari Allah, wa ayatam minka, dan itu semua akan membuktikan ayat-ayat kekuasaannya Allah, tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Karena Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Makanya kita harus sering berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, teguhkanlah pendirian kami atas agamanya Engkau. Warzuqna, dan berilah rezeki kami. Rezeki itu bukan hanya harta kekayaan, rezeki itu juga kesehatan, juga kesempatan, juga umur yang barokah. Berupa apa juga? Berupa kebahagiaan dalam keluarga, berupa ketenangan di dalam jiwa, itu juga rezeki. Wa anta khairur raziqin, dan ingat bahwa hanya Allah lah pemberi terbaik, pemberi rezeki. Khairur raziqin, hanya Engkau lah yang terbaik dalam memberi rezeki. Jadi Allah tahu, Allah wasi'un alim, Allah wasi', maha luas pengetahuannya. Layak tidak kalian diberi harta yang melimpah, layak tidak kalian untuk dibahagiakan oleh Allah, layak tidak kalian untuk diselamatkan, disejahterakan, didamaikan hidupnya oleh Allah. Allah yang maha tahu, ya. Allah yang maha tahu. Itu tadi mandi, gak mandi tadi. Allah yang maha tahu. Kok masih ngantuk? Wa anta khairur raziqin, dan Engkaulah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi Allah itu terbaik dalam memberi rezeki. Ini kapan waktunya diberi rezeki, kapan waktunya diberi kekayaan, kapan waktunya dibahagiakan, kapan waktunya ditenteramkan, kapan waktunya diselamatkan. Allah yang maha tahu. Kita bagi umat yang beriman, umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat terbaik, harus mengimani takdir yang Allah berikan, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Kalau buruk takdirnya, cepat-cepat kita sadar diri, akui kesalahan kita, kemudian kita bertaubat kepada Allah, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi, berjanji kepada Allah, menyesali untuk tidak mengulanginya lagi. Qala Allahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum
minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Qala Allahu, berkata siapa Allah, inni sesungguhnya aku munazziluha menurunkan Maidah alaikum atas kalian. Jadi Allah kalau sudah berjanji akan menurunkan Maidah, akan memberikan petunjuk, akan memberikan keimanan kepada orang-orang yang dikehendaki, itu pun pasti akan terjadi. Kalau Allah sudah berjanji, ini munazziluha alaikum, sungguh aku akan menurunkan Maidah itu atas kalian, sungguh aku akan menghujamkan keimanan itu dalam dada kalian, sungguh aku akan menghujamkan kesempurnaan keyakinan itu di atas dada kalian. Pasti Allah akan menepati janjinya. Namun ingat kata Allah, "Faman yakfur," maka barang siapa kufur, barang siapa ingkar, ba'du minkum, setelah dari mereka, setelah diturunkan keimanan, setelah diturunkan Maidah minkum dari kalian, fa inni, maka sungguh-sungguh aku kata Allah, mu'adzibuhu, akan mengadabnya, azaban dengan azab, la mu'adzibuhu, yang tidak aku azabkan atasnya, ahadan, satu pun, minal alamin, dari orang-orang di atas alam ini. Jadi memang kita harus betul-betul bersyukur tatkala kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kita harus bersyukur kepada Allah tatkala Allah takdirkan kita bisa memeluk agama Islam. Kita harus betul-betul bersyukur atas takdir Allah. Allah mentakdirkan kita menjadi umat yang beriman kepada Allah. Harus syukuri itu. Bukti rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita itu harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu sungguh-sungguh bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, pastilah Allah akan menambah kenikmatannya, lezatnya, keimanannya ditambah oleh Allah, kebahagiaan dalam keluarganya ditambah oleh Allah, ketenangan, kedamaian dalam hatinya ditambah oleh Allah, rezekinya ditambah, kekayaannya ditambah oleh Allah. Allah wasi'un alim, maha luas Allah, pengetahuannya maha luas. Siapa yang layak untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Namun ingat kata Allah, faman yakfur, maka barang siapa kufur atas nikmat-nikmatnya Allah, kufur atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam, kufur ba'du minkum, setelah dari mereka, setelah mereka mendapatkan Maidah, setelah mereka mendapatkan keimanan, keislaman dari Allah, fa inni, maka sungguh-sungguh aku kata Allah, u'adzibuhu, mengadabnya, adaban dengan adab, la u'adzibuhu, yang tidak aku adabkan ia ahadan, kepada seorang pun, minal alamin, dari seluruh alam, dari orang-orang yang ada di semesta alam ini. Jadi adabnya Allah itu sangat penting. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur nikmat kepada Allah, kalau kita kufur atas nikmat-nikmatnya Allah,
nikmat kekayaan, nikmat kebahagiaan, nikmat sempat, nikmat diberi umur yang panjang, terutama nikmat iman dan Islam, kita kufur, inna adzabi lasyadid. Ingatlah, azabnya Allah itu amat pedih, amat perih. Perih itu tatkala tangan kita luka menganga, kena pisau, terus masih diberi tetesan air jeruk nipis, ya, tambah perih. Itu lambang saja. Azabnya Allah itu jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari yang kita bayangkan, ya. Hati-hati, jangan sampai kita kufur nikmat. Hati-hati, kita diberi kesempatan, diberi umur panjang, pergunakan umur panjang itu untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk mendatangi masjid-masjidnya Allah. Pergunakan kesempatan dan kekuatan itu untuk sholat berjamaah. Wahai para pemuda, dari 7 kelompok yang mendapat naungan besok di yaumil kiamah adalah kelompok dari seorang pemuda yang melakukan ketaatan kepada Allah, terutama dalam ketaatan sholat berjamaah. Jadi ada satu kelompok yang dapat naungan dari Allah besok di yaumil kiamah, yaitu kelompoknya para pemuda. Para pemuda ini dia sungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah, sungguh-sungguh dia mengabdikan dirinya untuk menjalankan perintahnya Allah. Itulah pemuda yang mendapatkan naungan besok di yaumil kiamah, yaitu seorang pemuda yang sergap melakukan sholat berjamaah. Pemuda yang sergap melakukan sholat berjamaah 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang sergap melakukan sholat berjamaah besok, pemuda itu termasuk dari 7 kelompok yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang pemuda yang sergap melakukan sholat berjamaah, sergap melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sergap melakukan kebaikan. Itulah salah satu kelompok yang akan dinaungi oleh Allah, yang akan diberi rahmat oleh Allah besok di yaumil kiamah, yaitu kelompoknya seorang pemuda, kelompok dari para pemuda esok yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan syafaat dari Allah melalui Rasulullah, dan akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, yaitu seorang pemuda yang sergap sholat berjamaah dan sergap mengajinya. Tiada hari tanpa Al-Quran, tiada hari tanpa mengaji ayat-ayatnya Allah, tiada hari tanpa menghafalkan Al-Quran. Itulah yang akan menjadi ashabnya Al-Quran besok. Kalau besok kita di dunia selalu menjadi ashabnya Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu menghafalkan Al-Quran, selalu mengaji memahami Al-Quran, selalu mempraktekkan kepemahaman Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, maka besok Al-Quran akan datang menjadi syafaat bagi kita. Juga besok ada juga yang datang, yaitu teman juga bisa memberi syafaat,
yaitu teman kita, sahabat kita yang soleh solehah, yang selalu mengajak kita ke arah kebaikan, yang selalu mengajak kita ke arah ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, yaitulah sahabat sejati. Jadi besok banyak diizinkan oleh Allah. Allah memberi rahmat, Rasulullah memberi syafaat, Al-Quran datang kepada ashabnya juga sebagai syafaat, dan juga sahabat sejati juga akan datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Semua syafaat-syafaat itu tidak hanya besok di yaumil qiyamah, namun di dunia pun sudah terjadi. Pertolongannya Allah di dunia sudah terjadi, maghfirahnya Allah di dunia sudah terjadi. Syafaatnya Rasulullah mengajak kaumnya ini, mengajak umatnya ini minal dhulumati ilan nur sudah terjadi. Syafaatnya Al-Quran sudah terjadi sebagai petunjuk dalam mengarungi bahtera kehidupan, kebahagiaan kita, yaitu syafaat dari Al-Quran. Syafaat dari teman-teman soleh-solehah kita sudah terjadi. Kita sholat berjamaah, kita mengaji berjamaah, kita zikir berjamaah, kita juga makan berjamaah, itu sudah terjadi. Jadi aroma surga sudah kita bisa rasakan saat ini. Aroma surga sudah kita dapat rasakan waktu kita hidup di dunia ini. Makanya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Carilah teman yang bisa mengajak kita ke arah ketakwaan kepada Allah. Carilah teman yang sejati, yang bisa mengajak kita untuk berjalan di jalannya Allah. Carilah teman yang bisa mengajak kita, meluruskan kita, membenarkan kita tatkala kita melakukan kesalahan. Carilah teman yang menegur kita tatkala kita berbuat kemaksiatan. Carilah teman satu saja. Selama kita hidup di dunia, kita cari teman satu saja. Jadikan teman sejati, jadikan sahabat sejati, agar kita diselamatkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, didamaikan hidupnya oleh Allah, bagaikan di surga dari dunia sampai akhirat. Itulah teman sejati. Teman sejati itu membangunkan temannya tatkala sholat subuh berjamaah, mengajak teman-temannya tatkala sholat zuhur berjamaah, mengingatkan teman-temannya tatkala sholat asar berjamaah, memberitahu, memotivasi teman-temannya tatkala sholat maghrib berjamaah, memotivasi, menyemangati teman-temannya agar mengaji sampai isya, kemudian sholat isya berjamaah. Itulah teman sejati yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Bukan cuma hanya Al-Quran yang menjadi syafaat di dunia sampai akhirat, bukan hanya Rasulullah Muhammad saja yang memberi syafaat dari dunia sampai akhirat, bukan karena rahmatnya Allah saja yang menjadi penyelamat dari dunia akhirat, juga sahabat sejati diizinkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menyelamatkan, untuk bisa membahagiakan, untuk bisa mensejahterakan kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Semua berkat rahmat Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan semuanya berasal dari Allah. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah. Dan Allah menginginkan kita hidup hasanah di dunia, dan juga Allah yang menginginkan hidup hasanah di akhirat. Ma'asabaka
min hasanatin faminallah. Allah yang menginginkan kehidupan kita hasanah di dunia, Allah juga yang menginginkan kehidupan kita hasanah di akhirat. Wa ma asabaka min sayyi'atin faminallah. Apabila yang menimpa kita adalah keburukan itu karena kita tidak mau untuk dibahagiakan oleh Allah, untuk diselamatkan oleh Allah, untuk didamaikan hidupnya oleh Allah, untuk dimasukkan surga tidak mau, untuk dibahagiakan tidak mau. Itulah orang-orang kafir. Setelah diberi keimanan mereka ingkar. Setelah diberi lezatnya keimanan, ditampakkan ayat-ayatnya Allah, ditampakkan Maidah, kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan dari Allah, rezeki dari Allah berupa kesehatan, kesempatan, umur panjang, rezeki dari Allah berupa iman dan Islam, namun kita mengkufurinya. Berarti orang itu tidak mau diselamatkan, tidak mau dibahagiakan, tidak mau disejahterakan oleh Allah, tidak mau dikayakan kaya yang barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Semoga tetap diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah agar kita dijauhkan dari kemaksiatan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah agar kita dijauhkan dari hal-hal yang mengajak kita ke arah lembah dosa dan hina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.